kita tidak mengutuk kekayaan itu sendiri. Kita pelajaran kita tadi sudah katakan ya. Tapi ada hati-hati. Kenapa? Kalau kekayaan itu berpusat pada diri kita sendiri, bukan berpusat kepada Tuhan, maka ujung-ujungnya kebinasaan. Itulah sebabnya Yesus katakan sukar bagi orang kaya untuk masuk dalam kerajaan surga, karena dia berpusat seringkali kepada diri sendiri. Tuhan memanggil kita untuk bertekun dan berhati-hati dalam mengurus pekerjaan dan urusan bisnis kita, urusan keuangan kita. Jaga baik-baik, atur baik-baik. Bukan berarti Anda harus jadi kikir, pelit, dan lain, tidak. Amsal 27-24 sudah katakan, harta benda kita tidaklah abadi. Tidaklah abadi. Nah, mengapa pelajaran kita? Mengapa penting menjaga ide ini bagi kita? Jadi, harta benda itu, mari kita lihat sekarang ya. Mari kita bahas secara lebih spesifik. Bahwa harta benda tidaklah abadi. Tidak ada yang abadi dari harta kita. Itu poin pertama ya. Poin pertama, tidak ada yang abadi dari harta atau posisi kita. Mari kita lihat satu nama. Mari kita lihat satu nama saat ini. Seorang yang di tahun 1987, saya waktu itu baru tingkat 2 di Universitas Kelabat ya, tahun 1987 ya. Saya belum pernah dengar tentang Bill Gates. Waduh, saya belum pernah dengar Bill Gates itu. Pada tahun 87 itu siapa ini yang orang paling kaya sekarang ini? Elon Musk itu masih menjadi apa? Pegawai perkebunan di pamannya di Kanada, saudara. Dia belum orang kaya saat itu, Elon Musk. Dia baru datang dari South Africa, baru datang ke Kanada dengan uang pas-pasan untuk kemudian dia singgah dulu ke Kanada sebelum dia ke Amerika Serikat. Elon Musk adalah orang terkaya sekarang di dunia. Dia masih pegawai waktu itu, dia untuk mencari uang supaya dia dapat pergi ke Amerika. Elon Musk itu masih bekerja di perkebunan pamannya di Kanada. Elon Musk itu seperti saya waktu itu. Ya, dengan kata lain ya. Masih hendak berkuliah sambil bekerja dengan kata lain. Jadi waktu itu yang paling kaya itu adalah seorang yang bernama Yoshiaki Tsutsumi. Yoshiaki Tsutsumi, orang Jepang. Ya. Hartanya saat itu adalah 20 miliar US dollar atau kurang lebih saat ini kurang lebih hampir 39 miliar dolar untuk uang saat ini. Elon Musk belum ada Bill Gates, belum kedengaran. Bill Gates sudah ada mulai muncul, tapi belum kedengaran. Belum ada Jeff Bezos. Jeff Bezos itu masih tinggal di garasi orang tuanya saat itu, saudara ya. Belum ada. Ya itu yang terkaya adalah Yoshiaki Tsutsumi. Waduh. Kalau saat itu misalnya Jeff Bezos atau Bill Gates atau Elon Musk mau datang ketemu dia, mungkin boro-boro nggak akan diusir mungkin oleh sekretaris daripada Yoshiaki Tsutsumi ini. Dia paling kaya saat itu. Tapi di mana dia sekarang? Atau bagaimana keadaannya sekarang? Orang yang paling kaya dari tahun 1985 sampai tahun 1994, dialah orang paling kaya di dunia. Dialah orang yang terkenal di dunia untuk kekayaannya. Di mana sekarang dia? Ya, ini daftarnya sampai 7, Anda bisa lihat. Nggak ada itu Jeff Bezos atau apa itu ya. Yang terjadi dengan Yoshiaki Tsutsumi, yang lahir tahun 1934, dia kurang lebih hartanya saat ini 39, dia di tahun 2005 dia itu ditangkap, saudara. Ya. Di 2005 dia ditangkap dan di 2007 dia tidak lagi bahkan menjadi bilioner. Dia tidak lagi menjadi milioner dalam US dollar, tidak lagi. Kenapa? Apa yang terjadi dengan dia? Ya, karena dia di tahun 2005 dia ditahan. Dia ditahan dan dimasukkan ke dalam penjara selama 4 tahun. Dan berita ini menjadi hebat. Orang yang paling kaya di dunia, world richest man, Japanese billionaire. Waduh, dia mengaku bersalah oleh sebab apa? Salah melaporkan keuangan perusahaannya dan lain sebagainya. Satu waktu dia orang paling kaya di dunia, waktu lain kemudian masuk dalam penjara. Ya. Kekayaannya tidak seberapa saat ini ya. Mungkin hanya sekitar berapa, net worth-nya cuma 1,2 juta dolar mungkin itu, atau yen, atau dengan kata lainnya. Tidak ada artinya lagi. Tidak ada artinya lagi. Itulah sebabnya Amsal 27-24 katakan, harta benda tidaklah abadi. Apakah mahkota tetap turun-temurun? Ya. Jadi kalau kita pikir bahwa, waduh, ya, ada banyak mungkin sahabat-sahabat saya juga ya. Dulu waktu saya masih kuliah sekolah di Jakarta, saya lihat, enak sekali hidup mereka itu ya. Aduh, kalau datang ke sekolah aja masih SMP aja udah pakai mobil gitu ya. SMP SMA udah pakai mobil.
Aduh, ingin sekali saya jadi orang kaya saudara waktu itu. Terus terang saja, ya, saya ingin jadi orang kaya waktu itu. Tapi coba kita lihat semakin saya melihat pelajari firman Tuhan dan semakin saya dewasa, saya lihat betul juga ya. Kenapa? Karena sahabat-sahabat tersebut ya terus terang saja ya, ada mungkin masih tetap kaya, tapi ada juga yang tidak lagi. Orang tuanya yang mungkin waktu itu kaya, tapi mereka tidak lagi ya. Harta benda tidaklah apa? Harta benda tidaklah abadi. Apakah mahkota turun-temurun? Itulah sebabnya Amsal 23 ayat 45 katakan, jangan bersusah payah untuk menjadi kaya. Tinggalkan niatmu. Ya. Tinggalkan niatmu. Kalau kita ingin menjadi kaya, pelajaran kita sudah pelajari waktu lalu, ingin menjadi kaya, kita akan menjadi masuk ke dalam berbagai-bagai masalah. Ayat 5, Amsal 23 ayat 5. Karena engkau mengamat-amatinya, engkau mengamat-amati kekayaan, tapi lenyaplah dia. Kenapa? Karena kekayaan itu, menurut Amsal itu bagaikan burung yang bersayap. Kekayaan itu apa? Bersayap. Lalu dia terbang ke angkasa seperti Raja Wali. Kekayaan itu bisa terbang, bisa hilang. Posisi juga, ya. Posisi juga. Ada orang punya posisi, tinggal di rumah mewah dan lain sebagainya, karena rumah perusahaan dan lain sebagainya. Dengan mobil mewah. Tapi kemudian terbang semua kekayaan itu, saudara. Terbang semua. Itulah sebabnya 1 Timotius 6 ayat 17 katakan apa? Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini, agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tidak tentu seperti kekayaan. Orang paling kaya di Jepang, di dunia, bukan di Jepang, di dunia, Tsutsumi tadi. Yoshiaki Tsutsumi hilang, terbang kekayaannya, saudara. Kekayaan. Bukan hanya kekayaan ya. Kita tahu Allah tidak mengutuk. Mari kita ulangi. Kalau Anda saat ini menjadi orang kaya, puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Saya tidak mau cemburu lagi kepada Anda dengan kata lain ya. Puji Tuhan ya. Allah tidak mengutuk kekayaan itu sendiri. Kita pelajaran kita tadi sudah katakan ya. Tapi ada hati-hati. Kenapa? Kalau kekayaan itu berpusat pada diri kita sendiri, bukan berpusat kepada Tuhan, maka ujung-ujungnya kebinasaan. Itulah sebabnya Yesus katakan sukar bagi orang kaya untuk masuk dalam kerajaan surga, karena dia berpusat seringkali kepada diri sendiri. Ya. Orang yang kaya seringkali berpusat pada diri sendiri. Dan ujung-ujungnya adalah apa? Kebinasaan. 1 Timotius ya. 1 Timotius 6 ayat 17. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Kalau kita ingin kaya, kita berjudi, kita main lotre dan lain sebagainya ya, atau kita korupsi, ya kita berpolitik supaya dapat posisi, supaya dalam kita punya posisi, kita bisa korupsi dan lain sebagainya. Hati-hati. Ujung-ujungnya hanya kepada kebinasan. Tetapi kalau Anda kaya saat ini, dan Anda berbuat kebajikan, ya, Anda berbuat kebaikan, kewajikan, maka Anda mendapatkan bukan kebinasaan, Anda akan mendapatkan kehidupan. Ya. 1 Timotius 6 ayat 18-19. Peringatkanlah. Ayat 1 Timotius ini masih ya, ayat 18-19. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan. Ya, orang-orang kaya itu supaya kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta bagi dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Kekayaan yang berpusat kepada kebajikan bukan kepada diri sendiri membawakan kehidupan. Jadi poin pelajaran kita lihat kekayaan dan posisi itu tidak kekal. Mungkin Anda katakan, oh saya tidak ingin kaya, tapi saya ingin posisi lah mungkin dengan kata lainnya. Ya. Tapi mari kita lihat pelajaran kita katakan apa? Amsal 27-24, harta benda tidaklah abadi, apakah mahkota tetap turun-temurun? Apakah kekayaan ataupun posisi mahkota itu tetap turun-temurun? Ini adalah kota Babylon yang ada beberapa reruntuhannya, seperti kalau kita lihat The Gate, Star Gate, itu Anda bisa lihat itu di Pergamon Museum di Berlin. Ya. Tapi kalau ini artis punya rendition. Ya. Waduh, itu City of Babylon itu begitu megah. Ini bukan hanya apa yang dikatakan Alkitab. Alkitab sudah katakan, betul, dia adalah dalam kitab Daniel 2 itu bagian kepala dari emas. Kepala dari emas, kerajaan besar pada saat di zaman Daniel yang pertama, abad kebudayaan, civilization, pusat keberadaban dunia itu di zaman dahulu, di zaman Alkitab itu bukan di Amerika Serikat, saudara. Bukan. Di Babylon. Irak sekarang ini. Di Irak. Ini hebat sekali.
Tapi coba kita lihat dari kekayaan yang hebat begini. Raja Nebukadnezar yang bangga, dia berkeliling di atas istananya. Siapa yang bisa melebihi kekayaanku? Siapa yang bisa melebihi ke posisi kekuatanku dan lain sebagainya? Anda bisa baca itu dalam kitab Daniel pasal 4. Apa ujung-ujungnya? Hancur ya. Hancur bukannya Nebukadnezar, tapi kemudian kita lihat inilah reruntuhan. Reruntuhan dari City of Babylon. City of Babylon now, saat ini saudara ya. Jadi coba kita lihat ini hasilnya ya. Kekayaan itu, posisi itu apa? Hilang. Kekayaan itu apa? Hilang. Di mana kerajaan Babylon? Babylon itu sekarang kerajaan negara Irak. Negara kaya Irak. Waduh, enggak lah ya. Sesudah Irak atau Babylon muncul negara berikutnya yang kaya itu Medo Persia. Medo Persia itu saudara tahu apa? Iran. Di mana itu Iran? Waduh, ya negara miskin saudara. Ya, negara miskin. Maksudnya bukan negara kaya seperti dulu mereka kaya. Hilang semua. Greka. Sesudah itu muncul apa? Greka. Sesudah Medo Persia lalu apa? Greka. Negara ketiga. Apa itu negara Greka itu sekarang? Yunani. Waduh, repot terus mereka. Ya, hampir bangkrut. Berapa tahun lalu, Greka itu hampir bangkrut. Iran, Irak, Yunani. Di mana mereka sekarang? Oh, mungkin orang pikir, oh ada dinasti demi dinasti yang harus kita buat ya. Itu seperti saya katakan, Alexander the Great. Wah, hebat sekali dia kuasai dunia. Waktu dia mati usia 33 tahun, apa yang terjadi dengan dia? Kerajaannya dibagi kepada 4 jenderalnya. Dan kemana semua mereka sekarang? Tidak ada lagi. Oh, mungkin Joseph Kennedy adalah orang tua daripada John F. Kennedy. Joseph Kennedy, dia katakan, saya akan mendirikan dinasti seperti di Eropa, di Amerika Serikat ini. Dia dinastinya, wah pada mulanya dinasti Kennedy ini, usahakan-akan memang naik. Ada John F. Kennedy yang jadi presiden, ada Robert Kennedy, dan lain sebagainya. Ya. Robert Kennedy, John F. Kennedy. Tapi apa yang terjadi? Satu demi satu, Kennedy clan. Dinasti Kennedy ini habis. Ya, habis. Raja-raja Inggris seperti Charles I dari England. Di mana dia? Wah, Raja Louis dari Prancis. Di mana mereka semua? Dinasti-dinasti mereka hilang. Ya, hilang. Apa penghasilan Anda, keluarga Anda 30 tahun lalu? Ya, itu bisa hilang pada saat ini. Ya, bisa menguap. Bisa seperti bahasa Alkitab, seperti sayap. Terbang. Itu mereka semua ya. Terbang. Ya. Itulah sebabnya. Karena kekayaan, posisi itu tidak kekal. Ya. Kekayaan itu 30 tahun lalu Anda mungkin orang kaya, keluarga Anda kaya, Anda bisa pada saat orang masih jalan kaki atau naik sepeda, Anda sudah naik mobil. Saat ini bagaimana? Itu bisa hilang ya. Kekayaan dan posisi itu tidak kekal. Itulah sebabnya kita harus bersiap sebelum mereka hilang. Oke? Jangan foya-foya, jangan karena Anda mentang-mentang kita penghasilan kita besar, kita foya-foya. Kita foya-foya untuk apa? Supaya orang sanjung-sanjung kita, hebat. Supaya orang-orang datang ke rumah kita. Ya, ada dulu satu keluarga kaya di Indonesia. Ya, waduh, setiap tahun itu puji Tuhan waktu sang pemimpin mula-mula itu baik sekali. Ya, dia suka bagi-bagi uang pada pendeta-pendeta ya, setiap kali akhir tahun datang dikasih bagi-bagi amplop pendeta-pendeta. Puji Tuhan, saya senang saya menghargai. Tapi begitu sang pemimpin pertama itu, saya tidak mau sebutkan dia bapak atau ibu, nanti Anda bisa duga-duga siapa itu ya. Tapi begitu bapak atau ibu tersebut meninggal, anak-anaknya tidak bisa urus keuangan daripada perusahaan besar mereka. Akibatnya bangkrut. Ya, di Indonesia itu ya. Itulah sebabnya pelajaran kita katakan apa? Kenalah baik-baik keadaan kambing dombamu. Perhatikanlah kawanan hewanmu. Itu firman Tuhan katakan. Artinya kita harus memperhatikan pekerjaan kita dan menjadi penata layanan yang baik. Sehingga ketika kondisi ekonomi menurun, kita tidak akan berakhir dengan tidak memiliki apa-apa. Itulah sebabnya pelajaran kita lalu simpan. Ya. Alkitab mengajarkan kita untuk menabung, saudara. Tabung. Ya. Dengan kata lain, Tuhan memanggil kita untuk bertekun dan berhati-hati dalam mengurus pekerjaan dan urusan bisnis kita. Hati-hati. Jangan pada saat kita banyak uangnya, seakan-akan uang itu besok akan ada lagi. Tidak. Uang yang kita miliki sekarang ada sayapnya uang tersebut, saudara. Uang yang Anda miliki sekarang itu kalau tidak dijaga baik-baik, tidak dikenal baik-baik, tidak dijaga baik-baik, itu akan terbang mereka.
Satu waktu Delonte West memiliki uang $16 juta penghasilannya. Oh, kaya sekali dia. Dia pemain basketbol terkenal di Amerika, Delonte West ini ya. $16 juta. Aduh, kalau saya punya $16 juta, mau mimpi-mimpi $16 juta, waduh, udah nggak perlu kerja, atur baik-baik, udah bisa bangun gereja Vistak itu udah bisa lebih besar, kita bisa bangun kalau saya punya $16 juta ya. Tetapi dari orang yang punya $16 juta per tahun ini, dia kemudian menjadi peminta-minta di pinggir jalan. Ditemukanlah dia di Virginia, ya. Sebagai peminta-minta, Delonte West, tragik sekali kehidupannya. Dia menjadi pemain basketball yang sama-sama dengan LeBron James. LeBron James ini sekarang untuk anak-anak muda saat ini itu dianggap lebih atau samalah dengan Michael Jordan ya. Michael Jordan pebasket terkenal dunia. Sama-sama ini jago sekali dia. $16 juta. $16 juta satu saat dia memiliki uang itu. Kemana uangnya saat ini? Dia sekarang harus ada di pinggir jalan untuk tulis, please help, tolong bantu saya, tolong bantu saya. $10 pun nggak ada dia. $10 pun nggak ada dari $16 juta. Bagaimana mungkin Anda pikir, oh saya nggak kenal pendeta dengan Delonte West tadi itu. Mungkin Anda kenal Boris Becker. Ya. Mungkin ya bagi Anda yang ya usia-usia saya, kita kenal ini pemain tenis dari Jerman yang terkenal sekali, juara-juara dia. Pemain tenis yang terkenal. Apa ujung-ujungnya dia? Waduh. Dari milioner bangkrut dia, saudara, dan harus masuk penjara dia karena dia salah mengatur keuangannya. Salah mengatur. Tapi tentu saja tidak semua orang, tidak semua pemain-pemain sport dunia ini seperti mereka yang begitu pada saat masa kejayaan masih banyak uangnya dia hambur-hamburkan supaya lebih waduh, pesta pora dan lain sebagainya. Tentu saja kita harus dapat menikmati hasil pekerjaan kita. Kita seperti saya sudah katakan lalu ya. Jangan kita, karena kita pikir, pendeta ajarkan supaya kita tabung-tabung. Kita tabung sampai kita tidak menikmati juga. Percuma juga. Ya, artinya balance. Tapi kita atur semua. Oke, pemasukan saya sekian. Pemasukan saya 10 juta. Saya tabung setelah persembahan persebulan dan lain sebagainya. Saya tabung ada sekitar 2 juta. Nah, setelah 5 tahun, 2 juta Anda itu mungkin sudah jadi taruhlah 100 juta ya tabungan-tabungan Anda. Anda pikir, marilah saya jalan-jalan juga sedikit. Mungkin saya lihat Israel atau apa, saya pergi ke National Park di Amerika atau apalah. Jalan, artinya kalau ada budgetkan semuanya. Ya, budgetkan semuanya. Tapi jangan Anda langsung habis-habiskan semuanya. Habis-habiskan. Budgetkan, dibudgetkan. Ada untuk apa? Ada untuk bantu pekerjaan Tuhan, selain persembahan perpuluhan dan lain sebagainya. Tapi ada juga untuk apa ya? Untuk melihat pemandangan-pemandangan, silakan. Tapi diatur, jangan sampai berhutang. Anda mau jalan-jalan dengan berhutang, itu nggak boleh ya. Jangan sampai itu terjadi. Jadi, tapi sekali lagi seperti saya katakan, tidak semua pemain-pemain sport dunia seperti Delonte West ataupun Boris Becker ini yang bangkrut ya. Saya menarik beberapa waktu lalu, ini baru Februari 24 ya, laporan bacaan Februari 24, ada seorang former NFL, pemain football, American football ya. American football yang bernama Chad Johnson. Dia, menarik sekali artikel ini. Chad Johnson, dia menyimpan cukup banyak uang, bukan untuk hanya dirinya. Tapi saat ini selain untuk dirinya itu sudah cukup banyak dia miliki ya. Dia cukup kaya waktu dia menjadi pemain sepak bola footballnya Amerika, American football. Dia simpan sampai sekarang dia memiliki Chad Johnson Charity. Dia membantu ya, dia bukan orang percaya, mungkin dia tidak bayar per bulan atau apa, tapi tetap saja dia buat charity untuk bantu orang-orang yang membutuhkan. Dari mana uangnya sampai sekarang dia bisa simpan? Selama 2 tahun. Teman-temannya itu dengan gaji mereka yang jutaan dolar, juta dolar, itu mereka beli rumah, ya beli foya-foya, pesta kiri dan kanan. Tetapi Chad Johnson selama 2 tahun dia tinggal di stadion American football atau stadion sepak bola mereka. Dia bilang, buat apa saya sewa rumah? Ya, dia simpan 80% penghasilannya sebagai pemain American football. 80% savingnya. Saya waktu lalu katakan Alkitab anjurkan, kita sudah pelajari, kita saving kita 20%. Tapi Chad Johnson selama dia menjadi pemain sepak bola American football, bukan sepak bola seperti kita ya. Tapi American football, dia simpan 80%, saudara. Kenapa? Caranya apa? Dia cuman apa? Dia tinggal di stadion. Dia mandi, dia bilang, di stadion ada semua kok.
di stadion kita ya, di pemain-pemain American football itu stadionnya itu memang hebat sekali ya, itu megah sekali, mewah sekali. Ada kamar mandi, ada semua, ada gymnya ada di situ, kolam renang ada tempat tidur yang bagus untuk setiap pemain. Jadi dia bilang, buat apa saya mau sombong-sombong beli rumah mewah supaya orang lihat saya ini pemain terkenal American football. Dia bilang, buat apa? Yang penting saya bisa hidup. Ada kafeteria, saya bisa makan 3 kali sehari. Ngapain saya makan di restoran mewah-mewah? Ya, dia katakan demikian. 80% dia simpan. Selama 2 tahun dia tinggal di dalam apa? Di dalam stadion. Dia jaga kawanan dombanya. Dia mengenal hewan piaraannya dengan kata lainnya. Dia tidak berfoya-foya. Dan itulah sebabnya setelah dia pensiun dari pemain sepak bola, dia tidak harus minta-minta. Dia dapat bahkan uang-uang yang dia simpan dapat membantu orang-orang yang membutuhkan, charity. Itulah sebabnya firman Tuhan katakan, perhatikan keuanganmu, saudara ya. Tuhan memanggil kita untuk bertekun dan berhati-hati dalam mengurus pekerjaan dan urusan bisnis kita, urusan keuangan kita. Jaga baik-baik, atur baik-baik. Bukan berarti Anda harus jadi kikir, pelit, tidak. Atur, ya. Poinnya adalah kita atur baik-baik semuanya, ya. Amsal 6 ayat 6 sampai 8 katakan, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Waktu musim dingin, dia tidak kelaparan. Dia tidak jadi Delonte West, dia tidak menjadi Boris Becker, tapi dia adalah Chad Johnson. Dia adalah Chad Johnson. Amsal 11 ayat 36. Ya, ini mungkin Anda katakan, waduh pendeta kan kalau lagi banyak uang itu enak sekali kita kalau menghabiskan. Nah itu Anda berarti orangnya lemah. Orang lemah Anda. Terus terang. Kalau kita tidak dapat mengatur, ya kita berfoya-foya karena orang bilang, ini bos nih, ini bos. Apalagi dibilang, oh ini bos dari bos California, ini bos New Jersey. Oh iya kalau bos New Jersey, udahlah saya habis-habis karena traktir, makan, pesta kiri kanan. Nah, itu kan rame kalau kita udah dipanggil bos, lalu kita jadi apa ya? Ngambur-hamburkan uang untuk masa depan atau masa tua kita. Jadi jangan seperti itu ya. Amsal 11 ayat 6 ini seakan-akan kalimatnya tidak bagus ya. Amsal 11 ayat 6 bahasa, saya nggak tahu kenapa bahasa Indonesianya tapi lebih tepat nanti kita akan lihat ya. Sedangkan seorang penindas beroleh kekayaan. Waduh, orang penindas beroleh kekayaan ini negatif sekali. Tapi coba kita lihat bahasa Inggrisnya, bahasa aslinya juga. Ya, bahasa Inggrisnya King James Version katakan apa? And strong man, orang yang kuat, retain riches. Orang yang kuat artinya apa? Dia tidak makan puji. Orang Manado bilang, jangan bilang, ini bos dari New Jersey nih. Bos dari Colorado. Langsung dia traktir semua orang. Ya traktir. Habis-habiskan dia punya uang. Padahal dia uang di bank sudah semakin menipis. Tapi karena dipanggil bos. Jadi dia apa? Terangkat. Ya, terangkat. Dia bukan orang kuat. Orang kuat adalah orang yang memiliki prinsip Alkitab. Dia bijaksana. Ya, memperhatikan lakunya, memperhatikan hewan-hewan piaraannya, memperhatikan kambing dombanya, ya, memperhatikan neraca saldonya di bank, berapa yang bisa dia buat untuk membantu orang lain, buat untuk makan, ya, bolehlah traktir sahabat-sahabat kita, tapi dia atur semuanya. Orang lemah, begitu dipuja-puji sedikit, langsung dihambur-hamburkan uang. Habislah dia. Itulah sebabnya, mari kita jadi orang yang kuat. Mari kita menjadi strong man. Yang apa? Yang beroleh kekayaan atau mempertahankan kekayaan dalam arti positif ya, dengan kata lain. Menjadi bijak seperti apa? Seperti semut. Sehingga pada saat kita di hari tua, kita tidak menderita, saudara. Ya, kita ada simpanan dan dapat kita di masa tua kita, dapat juga nantinya diwariskan kepada anak cucu kita, juga terlebih daripada itu dapat digunakan untuk pekerjaan Tuhan. Jadi dengan kata lain, perhatikanlah domba-dombamu, perhatikanlah keuanganmu. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin.